4-4-2 lah, 3-5-2 lah, pressure lah, bullshit itu. Anda nggak bisa jalan disuruh lari, gimana jaringannya? Yang saya maksud, basicnya dulu. Reaksi mengejutkan Kevin Dix untuk segera bangkit. Ingat, Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Dukungan untuk Sintayong dari legenda timnas Indonesia setelah dirujak netizen. Teka-teki naturalisasi Mauro Zylstra untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi simak berita selengkapnya. Teka-teki naturalisasi Mauro Zylstra untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI tidak berhenti berusaha memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas, termasuk terus memburu pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu nama yang sering disebut-sebut adalah Mauro Zylstra, seorang penyerang muda asal Belanda yang kini memperkuat Volendam. Rumor mengenai proses naturalisasi Mauro Zylstra untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia pun semakin hangat dibicarakan. Sumarji, manajer timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra sudah lama dibicarakan. Artinya meskipun Mauro Zylstra sudah menunjukkan niatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, keputusan akhir tetap bergantung pada rekomendasi dari pelatih Sintayong. Sumarji juga menekankan kalau PSSI tidak bisa sembarangan mendatangkan pemain keturunan. Semua proses harus sesuai dengan aturan yang ada, dan PSSI harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih. Mauro Zylstra itu sebenarnya sudah lama berkomunikasi, minta bantu ke saya juga segera diproses naturalisasi. Tetapi kan yang harus kita tahu bahwa permintaan pemain itu kan datangnya dari coach Sintayong. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di luar dan statusnya diaspora ditarik ke sini, itu kan tentunya harus ada rekomendasi dari coach Sintayong, ungkap dari Sumarji. Ambisi besar PSSI untuk membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia semakin terlihat, dan fokus utama kini tertuju pada penguatan lini serang. Terlihat pada pertandingan Indonesia melawan Jepang, seperti momen di babak pertama ketika Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan tersebut sempat berhadapan langsung dengan kiper Jepang, namun sayangnya peluang itu gagal dimaksimalkan. Dengan upaya merekrut pemain-pemain berkualitas seperti Zylstra, PSSI berharap dapat memperkuat timnya dipimpin oleh Sintayong agar bisa bersaing di level internasional. Jika proses naturalisasi Mauro Zylstra terlaksana, ini bakal menjadi langkah penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia yang semakin sengit. Kedepan PSSI dan tim pelatih bakal terus melakukan evaluasi dan pencarian pemain-pemain potensial lainnya untuk memperkuat skuad timnas Indonesia dengan harapan besar dapat membawa Indonesia ke papan atas pentas Piala Dunia. Dukungan untuk Sintayong dari legenda timnas Indonesia setelah dirujak netizen. Sintayong jadi sorotan utama publik untuk kekalahan telak timnas Indonesia ketika dihajar Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai sosok yang menakodai bahtera besar bernama timnas Indonesia, wajar jika Sintayong menjadi sasaran pertama karena semua beban berat dan tanggung jawab besar ada di atas pundaknya. Publik terlanjur berekspektasi tinggi terhadap prestasi tim Garuda yang dihuni banyak pemain diaspora yang menjadi WNI lewat proses naturalisasi. Namun fakta di atas rumput hijau berkata lain. JIZ dan kawan-kawan dengan label berkarir di Eropa tidak berkutik ketika berjumpa The Blue Samurai. Terkait beban Sintayong, legenda timnas Indonesia Bambang Nurdiansah membagikan bahwasanya tidak mudah jadi pelatih, saya juga pelatih, jadi bisa merasakan seberat apa beban Sintayong. Saya bukan membela Sintayong, tetapi saya mengungkapkan perasaan sebagai sesama pelatih. Kita harus terus mendukung perjuangan timnas Indonesia, ungkap Nurdiansah. Selama ini kalau saya tidak salah ya, publik menganggap timnas Indonesia dengan materi pemain naturalisasi akan tiba-tiba jadi tim hebat di kualifikasi. Boleh saja punya anggapan itu, tetapi kita juga harus realistis. Sintayong bukan pesulap, semua harus melewati proses, tambah dari Bambang Nurdiansah. Menurut mantan striker timnas Indonesia era 1980-an ini, ekspektasi pecinta tim Garuda semakin besar ketika JIZ dan kawan-kawan mengalami 3 laga di babak ini dengan menahan imbang Arab, Australia, dan nyaris mengalahkan Bahrain. Namun kritik dan hujatan terhadap kinerja Sintayong dan pemain bermunculan setelah Indonesia gagal mengalahkan Cina, apalagi usai timnas Indonesia dibombardir Jepang di hadapan puluhan ribu penonton sendiri. Grup C zona Asia ini sangat berat, ada 3 negara langganan Piala Dunia. Bukan hanya pecinta sepak bola Indonesia, saya juga bangga dengan hasil 3 pertandingan awal. Tapi sebagai pelaku sepak bola yang puluhan tahun menggeluti olahraga ini, saya sadar rintangan besar yang dihadapi Indonesia.
Saya kira Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong sudah tahu kesulitan timnas Indonesia, ujar dari Bambang Nurdiansyah. Terima tantangan, Rafael Strike beri reaksi siap bersaing dengan Oli Romeni. Timnas Indonesia kembali mendapatkan kabar baru terkait proses naturalisasi Oli Romeni yang digadang-gadang bakal segera bergabung dengan skuad Garuda. Pemain dengan posisi striker atau penyerang itu diketahui sempat ramai diperbincangkan seusai diduga menonton laga Indonesia melawan Jepang. Kabar naturalisasi Oli Romeni pun mendapatkan respon menarik dari striker timnas Indonesia, Rafael Strike. Seusai kekalahan telak 0-4 dari Jepang, Strike membahas sosok Oli Romeni. Pemain timnas Indonesia, Strike menilai Oli Romeni yang memiliki posisi sama dengan dirinya, yaitu striker, bakal menjadi amunisi bagus untuk skuad Garuda. Hal ini telah dikatakan Strike setelah Oli Romeni terlihat menyaksikan laga antara Indonesia melawan Jepang. Pada pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C itu, Indonesia menyerah 0-4 dari Samurai Biru. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim ini, jadi dia bisa membantu kami, ungkap dari Rafael Strike. Adapun sempat beredar di media sosial Twitter foto Oli Romeni tengah menjalani tes medis di rumah sakit kawasan Cibubur. Foto tersebut menjadi salah satu sinyal kuat bahwa pemain 24 tahun itu bakal menjadi calon baru pemain timnas Indonesia. Reaksi mengejutkan Kevin Dix untuk segera bangkit. Ingat, Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Kevin Dix akhirnya menjalani debutnya bersama Indonesia dalam laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kevin Dix dipercaya pelatih Sintayong turun sebagai starter dalam pertandingan melawan Jepang di Grup C. Namun Kevin Dix tidak menjalani debutnya dengan mulus. Kevin Dix mengalami cedera sebelum pertandingan babak pertama usai. Setelah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, pemain yang pernah membela Empoli dan Fiorentina di Liga Italia itu memang merasa senang. Namun dia mengaku perasaannya campur aduk karena harus menyaksikan skuad Garuda kalah telak dari Jepang. Seusai menjalani debut bersama Indonesia, Kevin Dix yang ditemui oleh awak media pun berbagi cerita. Dia menceritakan soal proses naturalisasi yang berjalan pada pekan lalu. Menurut Kevin Dix, sebenarnya dia sempat menunggu-nunggu apakah dia bisa melakukan debut melawan Jepang. Hal itu karena proses naturalisasi dilakukan dalam waktu yang cukup sempit. Awalnya situasinya menunggu untuk memastikan apakah saya diizinkan bermain, tetapi untungnya saya mengetahui jawabannya dengan cukup cepat, ungkap Kevin Dix. Kevin Dix mengaku senang bisa melakukan debut dengan tim merah putih dan dia sangat terkesan oleh dukungan dari supporter. Setelah merasakan atmosfer supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kevin pun membeberkan alasannya mengapa akhirnya memilih memperkuat timnas Indonesia. Sebagai pemain, dia melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang dan tentu Kevin Dix menyoroti target yang dituju skuad Garuda. Kevin Dix mengaku akhirnya memilih skuad Garuda karena dia menilai Indonesia adalah negara raksasa yang tengah tertidur. Untuk itu dia bertekad membawa Indonesia kembali bangkit dari tidurnya dan bisa tampil di pentas dunia. Menurut saya ini adalah proyek yang luar biasa dengan banyak pemain yang terlihat sangat profesional. Saya pikir negara ini adalah raksasa yang sedang tertidur. Mari kita bangkit lagi, ujar dari Kevin Dix.